Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Husain, NIM E2019-1098. Di sini akan menanggapi atau mereview kembali dari video konten Bapak Abdul Wadud TV yang bertemakan ekonomi tertutup tanpa campur tangan pemerintah. Nah, secara teoritis, ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Nah, yang direview kali ini yaitu ekonomi 2 sektor, ekonomi tertutup tanpa campur tangan pemerintah. Perekonomian 2 sektor disebut juga sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dan juga dinamakan tertutup karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi perdagangan dengan dunia internasional. Nah, sedangkan untuk pengertiannya sendiri, perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, untuk aliran pendapatan dalam perekonomian ekonomi 2 sektor ini, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, yang sebagian besar pendapatannya diterima rumah tangga yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi tersebut akan ditabung dalam intuisi keuangan. Bagi pengusaha yang ingin melakukan investasi, akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh intuisi keuangan. Nah, sedangkan hubungan konsumsi dan pendapatan sendiri, pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Jika pendapatan diperoleh rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi tersebut. Kenaikan pendapatan otomatis akan menaikkan pengeluaran konsumsi. Kemudian sisa pertambahan tersebut akan ditabung. Dan kemudian jika pendapatan konsumsi tersebut mengalami tinggi atau kenaikan, maka rumah tangga akan menabungnya. Nah, kecondongan mengkonsumsi itu sendiri dapat dirumuskan dengan MPC atau kecondongan mengkonsumsi marginal. Ialah merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income, delta YD. Nah, delta YD ini ialah pendapatan pribadi yang dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan. Nah, untuk kecondongan mengkonsumsi marginal ini atau MPC dapat dirumuskan dengan delta AC dibagi delta YD. Untuk kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, yaitu merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD, atau yang dapat dirumuskan dengan APC sama dengan C dibagi YD atau disposable income. Nah, dalam hal lain yaitu kecondongan menabung marginal atau MPS, dan ada juga kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable income atau delta YD, atau dapat dirumuskan MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Yang kedua ialah kecondongan menabung rata-rata atau APS, yang menunjukkan perbandingan antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable YD, atau dapat dirumuskan dengan APS sama dengan S dibagi YD. Nah, untuk sekarang ialah fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu
suatu fungsi yang menggambarkan sifat tabungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya ialah C sama dengan A plus B Y, di mana C ialah konsumsi, sedangkan A ialah parameter yang menunjukkan konsumsi jika Y sama dengan O. Sedangkan B parameter yang menunjukkan tambahan konsumsi atau delta AC akibat adanya tambahan pendapatan atau delta Y. Dan Y sendiri ialah pendapatan nasional. Nah, untuk pembahasannya selanjutnya ialah investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi itu sendiri ialah investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menunjukkan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang maupun jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam era sekarang ini, terdapat banyak sekali jenis investasi, baik investasi online maupun investasi offline. Investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Penggantian barang modal yang telah dipersiapkan, pengeluaran untuk membangun kantor, pabrik, dan lain-lain, juga pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Nah, keempat jumlah investasi tersebut disebut sebagai investasi bruto. Sedangkan untuk investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Nah, investasi sendiri itu juga memiliki faktor-faktor penentunya. Faktor-faktor penentu investasi antara lain yaitu 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Kedua, adanya suku bunga. Ketiga, adanya ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Nah, sedangkan untuk fungsi investasi sendiri merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ini ada dua, yaitu fungsi investasi otonomi dan fungsi investasi terpengaruh atau komersial. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Nah, investasi ini juga investasi yang tidak didasarkan prospek komersialis atau tidak didasarkan kepada tingkat suku bunga, pendapatan, ataupun harapan atau perkiraan. Akan tetapi, investasi ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas publik guna diberdayakan, misalnya pembangunan sekolah, jembatan, jalan, dan lain-lain. Investasi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta yang diharapkan prospek jangka panjang. Nah, untuk yang kedua ialah fungsi investasi terpengaruh atau investasi terpengaruh yang merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka akan semakin tinggi investasinya. Nah, investasi ini juga disebut investasi komersial, yaitu investasi yang besar kecilnya berhubungan dengan entah itu tingkat suku bunga, pendapatan, maupun harapan atau perkiraan. Investasi ini misalnya ialah investasi di bidang perikanan, agrobisnis, dan lain-lain. Keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian dua sektor ini, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Dan yang kedua, jika investasi sama besarnya dengan tabungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.